Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kedung Kandang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Yang pertama, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun pandemi COVID-19 menghambat kita untuk datang ke gereja, tapi kita masih diberi kesempatan untuk beribadah online di rumah kita masing-masing. Yang kedua, segenap majelis Gereja Kristen Jemaat Kedung Kandang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan kepada segenap warga GKJW Kedung Kandang yang merayakan untuk 1 minggu ke depan. Semoga kebahagiaan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu hadir. Yang ketiga, pada bulan ini merupakan bulan keluarga, dan sekaligus kita akan menantikan Pekan Unduh-Unduh GKJW Jemaat Kedung Kandang yang akan kita laksanakan pada tanggal 12 sampai 19 Juli mendatang. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, dan raga kita untuk menyambutnya. Oleh sebab itu, kita sebagai anggota keluarga Allah, yang artinya kita harus berperan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk menjadi keluarga yang bersyukur dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, dan marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan kedua, Hai Mari Sembah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan bersama masuki ibadah kita. Mari kita menyatukan hati, kita bersama satukan di dalam saat yang teduh. Ibadah Minggu kami pada saat ini, di dalam kami menghayati bulan keluarga, kami alami, kami lakukan, hanya di dalam rahmat dan pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bersama satukan hati di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah namamu Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan membersamai kami dengan kasih yang sempurna.
Dan di dalam setiap pergumulan hidup kami, Tuhan hadir dan menyapa kami. Sekalipun sampai saat ini, di tengah wabah COVID-19, kami boleh tetap dikuatkan di dalam kasih dan setia Tuhan. Kami boleh tetap berdamai dengan keadaan yang ada. Kami boleh tetap menjaga kondisi kami dengan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Sekalipun di tengah pelemahan ekonomi, biarlah Tuhan memampukan kami dengan ide-ide kreatif, sehingga kami juga boleh tetap menjalankan aktivitas kehidupan dan perekonomian kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang tidak sempurna, kehidupan kami yang lemah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sendiri yang memberikan kami kekuatan dan juga pengharapan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dan juga gereja Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami serahkan doa penyerahan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu, seraya kami mengucap syukur atas segala berkat dan limpah rahmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saat ini kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Aku percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengumuli dan membaca firman Tuhan. Untuk itu, baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu selama ini. Kau telah banyak memberikan kami kasih karunia, membimbing dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan dan mengumuli sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, terlebih dahulu sucikan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk Bapak Pendeta, Bapak Koko yang hendak menyampaikan firman-Mu. Turunlah Tuhan kuasa roh hikmat, apa yang disampaikan hanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 11 ayat yang 16 sampai 19, diteruskan ayat yang ke-25 sampai ke-30.
yang demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25, yang demikian. Pada waktu ia berkata, Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan kedua, Aku Milikmu. Berbahagialah bagi setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumuli kebenaran firman Tuhan, mendengarnya, dan mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Penuh sukacita kita hari ini dan puji syukur karena kita boleh dipersatukan di dalam ibadah minggu hari ini. Selain ibadah minggu hari ini, kita juga dipersatukan dalam semangat bulan keluarga GKJW. Bapak, Ibu, Saudara, salam buat keluarga kita semua, dimanapun panjenengan berada. Jangan lupa untuk tersenyum, jangan lupa untuk berbagi kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah iklan yang sudah cukup lama, mungkin Bapak, Ibu pernah melihat iklan seperti ini. Kata orang soal Springbed, istri yang pilih. Pilih yang mana? Seperti aku milih kamu. Yang pasti-pasti aja. Central Springbed, pasti awet, pasti nyaman, pas di hati.
Papa. Central Spring Bed. Ya, iklan ini jelas sekali ditunjukkan dengan sebuah kata-kata yang memikat dan banyak orang pasti langsung ingat. Yang pasti-pasti aja. Bapak, Ibu, dan Saudara, ungkapan ini adalah ungkapan yang sering kita dengarkan dan cukup menggelitik bagi saya. Kata yang pasti-pasti saja saat kita ditanya dengan pertanyaan yang klise di dunia ini, apakah ada di dunia ini yang pasti? Bapak, Ibu, dan Saudara, saat kita boleh mencermatinya lebih dalam, apa iya ada yang pasti di dunia ini? Iya, di dunia ini tidak ada yang pasti. Saat ini kita ada saat ini, lalu apa yang akan terjadi sebentar lagi kita pun tidak tahu. Apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah di dunia ini seringkali orang menginginkan kepastian di dalam hidupnya, sehingga selalu mencari yang pasti. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka tidak heran jikalau seringkali kita pernah mendengar sebuah ungkapan, ada orang yang hanya mau diobati oleh dokter X. Saya itu kalau mau periksa, mau suntik harus ke dokter X. Atau bahkan ada juga yang mengungkapkan, saya ini kalau mau berdoa, ada masalah harus didoakan seorang pendeta Z. Karena kalau tidak didoakan oleh pendeta Z, maka kurang mantap rasanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, serasa bahwa semua itu menjadi sebuah kepastian di dalam hidup kita. Realitasnya, apakah demikian? Realitasnya tidak. Realitasnya bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Dan bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang katanya adalah ilmu pasti, ternyata itu pun juga ilmu yang berkembang sampai saat ini. Jikalau berkembang, maka tentu kita tahu itu pun juga tidak pasti. Pertanyaannya sederhana, lalu bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara kita menjalani kehidupan ini di tengah ketidakpastian? Apakah lalu akhirnya kita merasa kalau begitu percuma Pak, saya hidup di dunia ini, wong tidak pasti. Atau Bapak, Ibu, dan Saudara, ataukah kita akhirnya tidak berjuang untuk sembuh jika dokter kepercayaan kita itu tidak ada? Kalau kita mau dioperasi lalu dokter yang menangani Bapak biasanya sedang pergi ke luar negeri. Apakah kita tidak jadi operasi? Apakah kita tidak jadi minum obat? Apakah kita akan berhenti berdoa dan beribadah jika pendeta favorit kita ternyata tidak ada saat ini karena harus berpindah tempat, berpindah tugas, atau bahkan sudah meninggal? Bapak, Ibu, dan Saudara, hal inilah yang coba kita pergumulkan di dalam teks kita hari ini. Mari kita lihat konteks bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Konteks bacaan kita yang ada di dalam Injil Matius pasal 11 ini, di dalam konteks besarnya di mana Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak. Sekali lagi, kalau Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak, maka banyak orang di sana. Salah satunya adalah orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara, masyarakat Yahudi pada waktu itu adalah bangsa yang ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Dan banyak orang pada waktu itu percaya saat inilah masa penggenapan di mana akan datangnya Mesias Juru Selamat yang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Termasuk di mana Yohanes Pembaptis yang mengutus para muridnya untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, engkaukah sang Mesias itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, maka ajakan Tuhan Yesus di dalam teks kita hari ini adalah supaya manusia tetap memiliki harapan, semangat, dan iman di tengah ketidakpastian kehidupan ini. Dalam keadaan apapun, sekalipun tidak pasti, tetaplah percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar dari teks hari ini, di mana iman hendaknya menjadi laku hidup
kita sepanjang hari. Di dalam hidup sebagai orang Kristen Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah sering kita mendengar sebuah harapan? Saya ini mau rajin ke gereja, saya ini mau rajin beribadah, supaya masalah dan pergumulan saya selesai, supaya usaha saya lancar, baik, dan seterusnya. Dan bahkan yang kedua sering kita dengar ada ungkapan, saya mau rajin berdoa supaya saya mendapatkan apa yang saya inginkan, supaya saya dapat yang saya harapkan, supaya karir jenjang saya baik, meningkat, dan semuanya. Apakah itu salah? Tidak. Itu tidak salah dan itu baik-baik saja, tidak salah. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah kita juga patut kritis tentang apa yang menjadi motivasi iman kita? Kalau kita rajin ibadah, rajin berdoa, tentu itu baik, bahkan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Alkitab disebutkan, janganlah engkau menjauhkan dirimu dari persekutuan. Dan bahkan hendaknya engkau senantiasa setia di dalam doa dan permohonan dan seterusnya. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga janganlah menjadi kecewa atau marah. Janganlah kita menyalahkan Tuhan dan janganlah kita berhenti berdoa, jangan kita berhenti beribadah. Karena kita sudah sekian lama melakukan itu semua, ternyata realitasnya masalah dan pergumulan kita belum diizinkan Tuhan untuk selesai. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Manusia pengennya, Tuhan saya berdoa kepadamu, 1 bulan ya Tuhan masalahku selesai. Itu sebuah harapan. Tapi realitasnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ingat bahwa di dalam kehidupan tidak ada yang pasti. Sehingga kita patut menjalaninya di dalam iman kita. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sehingga tujuan akhir kita dari sebuah ritual keagamaan itu bukan pada ritusnya, bukan pada ritualnya, bukan pada cara kita berdoanya, bukan bagaimana cara kita beribadah dan seterusnya, bukan. Tapi bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus di dalam ritus-ritus kita itu. Apakah saat kita berdoa kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah saat kita beribadah kita berjumpa dengan Tuhan? Saat kita melakukan pelayanan di gereja ini, apakah kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah saat kita bersama dengan keluarga kita juga menemukan Tuhan di sana? Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Kapan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita? Tentu waktu Tuhan yang dipakai, bukan waktunya manusia. Realitasnya yang tidak pasti itu, maka percayalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka sebuah ungkapan yang menarik, kita bersama boleh mengingat, kita bisa sakit. Bukan berarti kita berhenti untuk hidup sehat. Ada masalah di tempat kerja kita, bukan berarti kita tidak mau bekerja lagi. Pasangan kita tentu pernah berbeda pendapat dengan kita, tapi bukan berarti kita tidak mau berpendapat lagi. Hati kita mungkin terluka oleh orang-orang yang ada di gereja dalam pelayanan, tapi bukan berarti kita tidak mau datang ke gereja lagi. Kita mungkin marah kepada anak-anak kita, tapi bukan berarti kita tidak akan menyayangi mereka lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah kehidupan realitas dunia ini, dan juga di mana kita menghayati bulan keluarga, mari kita mengajarkan iman kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita, dan juga keturunan kita berikutnya. Bahwa mempercayakan diri kita kepada Tuhan, di tengah realitas dunia yang tidak pasti ini, membawa kita kepada kelegaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati dalam saat yang teduh. Di tengah ketidakpastian kehidupan ini ya Tuhan,
mengingatkan kami akan nilai kekekalan diri-Mu sebagai Allah yang penuh kuasa atas diri kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami untuk mempercayakan keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan kami, seturut dengan kehendak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Sebelumnya kita dasari dengan firman, kita ambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucap syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil mempersembahkan, kita diiringi dengan pujian 287b, ayat pertama dan ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Ibadah yang boleh kami bangun bersama pada saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Sekalipun kami berjauhan dari tempat kami masing-masing, sekalipun kami bersama dengan keluarga kami masing-masing, tetaplah kami boleh bersehati di dalam Roh-Mu, dan sekalipun keluarga kami
baik yang ada di luar kota, baik yang ada di luar negeri, baik yang berada dimanapun saat ini, kiranya Tuhan menyatukan kami di dalam kesehatian kami. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh pelayan yang ada, baik penatua, diaken, jemaat Tuhan, baik pelayan organis, pandu puji, baik multimedia dan juga karyawan gereja. Semua Tuhan pakai menjadi alat pekerjaan Tuhan di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan tetap menyertai usaha pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk boleh hidup disiplin melalui protokol kesehatan. Kami juga menyerahkan terkhusus Kota Malang, wilayah Kedung Kandang, biar Tuhan juga memberkati sehingga pandemi COVID-19 boleh segera berlalu. Kami menyerahkan perjalanan jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang ini, kiranya Tuhan memberkati dengan segala damai sejahtera Tuhan. Dan juga di dalam setiap pelayanan kami, Tuhan menyertai. Kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan menolong. Kami menyerahkan secara khusus saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dalam 1 minggu ke depan. Biarlah rahmat Tuhan boleh tercurah atas saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena sakit, beban berat di tengah kehidupan keluarga masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Ibu Suprapto Adi Josio. Kami berdoa untuk Bapak Handoko. Kami berdoa untuk Ibu Suryanto. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sukat Paiman. Kami berdoa untuk Bapak Subroto. Kami berdoa untuk Ibu Joko Wahyudi. Kami berdoa untuk Bapak Waspodo. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Andri Subandi. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sumara. Kami berdoa untuk Ibu Christine Mahyani. Kami berdoa untuk Bapak Yoni Warsito. Kami berdoa untuk Ibu Sundari. Kami berdoa untuk anak Bunga Putri Lestari. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Yoyo yang terkasih. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan ini yang saat ini dalam pergumulan kesehatan masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, biarlah mereka boleh hidup di dalam percayanya kepada Tuhan. Segala beban berat kehidupan, biarlah mereka boleh datang ke hadirat-Mu dan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat, menemani. Biarlah Tuhan juga boleh tetap menguatkan di dalam kesabaran damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk warga Sepuh Adi Yuswo. Kiranya Tuhan memberikan semangat sukacita di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan panitia Hari Raya Pekan Persembahan dan juga di dalam mempersiapkan Hari Raya Pekan Persembahan tanggal 12 sampai 19 Juli ini. Kiranya Tuhan menolong kami bersama untuk mewujud nyatakan ungkapan syukur kami. Dan juga Tuhan berikan kami kemampuan di dalam boleh menghayati bulan keluarga di masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan seperti pujian yang seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Datanglah kerajaanmu,
tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan akan menyertai, menopang kehidupan kita seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kita akan sambut dengan menyanyi dari rohani populer, Berkatilah Keluargaku. Tuhanku, oh Tuhanku, ku datang padamu, ku sembah padamu, karena kasih-Mu yang besar, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Berkati mamaku dan juga papaku, serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus ku agungkan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami bangga. Tiada lain, tiada lain selain Kau Yesus.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mohon berkat-Nya. Engkaulah Tuhan sumber kehidupan kami, Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kami melangkahkan kaki kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami hanya di dalam berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan kuasa, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai menopang kehidupan saudara dengan penuh cinta saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan pelayanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.